Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinul Yakin dan rekan saya. Nama saya Samuel Rafael Manaronsong. Kami berasal dari Universitas Negeri Malang. Kami berkuliah di sana dengan Fakultas MIPA. Kami berasal dari Departemen Matematika dengan prodi S1 Matematika. Kami di sini akan melakukan proyek kalkulus lanjut dan akan menjelaskan tugas kami yang terdapat dalam 2 sesi. Silakan disimak. Terima kasih. Di sesi 1 ini saya akan menjelaskan cara menggambar grafik di 3 dimensi pada aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra merupakan aplikasi yang memudahkan kita dalam mengetahui bagaimana grafik itu terbentuk dan bagaimana peta konturnya juga terbentuk. Nah, di sini saya menggunakan 2 fungsi, yaitu fungsi polinomial, yaitu fx y sama dengan 15x kuadrat ditambah 7y kuadrat dikurang 2, dan fungsi rasional, yaitu 15x kuadrat dikurang 7y kuadrat plus 2 per x plus y plus 1. Nah, penasaran kan? Ayo simak sampai akhir. Membuat grafik 3 dimensi dan peta kontur menggunakan kita langsung ke pencarian Google, yaitu kita mencari dengan kontur plot and surface GeoGebra. Karena kontur plot dan surface ini sudah memuat dua yang ingin kita cari, itu yaitu peta kontur dan juga grafik 3 dimensi. Sedangkan pada aplikasi GeoGebra umumnya itu hanya memuat grafik 3 dimensi saja. Jadi ini sudah diatur oleh MathMe, karena di sini sudah terdapat beberapa inputan. Jadi kita tinggal mengubah inputan fungsinya saja, yaitu fungsi yang ini dengan yang ini. Jadi di sini saya akan memasukkan fungsi polinomial dan fungsi rasional. Yang fungsi polinomialnya adalah 15x kuadrat ditambah 7y kuadrat dikurangi 2 . Nah, kita ubah juga yang ini dengan fungsi yang sama. Kuadrat tambah kuadrat saja, dan terbentuklah grafik 3 dimensi dan juga peta konturnya. Jadi ini inputan ini merupakan bentang dari nilai Z untuk irisan, dan yang ini A Z sama dengan nilai K-nya, berarti nilai K-nya itu dari minus 10 sampai 10. Untuk menampilkan bidang horizontal yang dimaksudkan untuk memotong permukaan. Jadi yang warna abu-abu ini merupakan nilai dari Z sama dengan 4. Jadi Z sama dengan K. Nah, bagaimana jika grafik ini fungsinya ketika X-nya itu 0? Kita ubahnya menjadi 0. Nah, dia akan ini kita coba ubah warnanya.
Jadi dia berbentuk parabola di bidang YZ, bidang Y dan Z. Nah, bagaimana jika Y-nya yang 0? Tadi kita masukkan kembali si X-nya tadi. Bagaimana jika Y-nya itu yang 0? Maka akan dibentuk apa? 0. Nah, maka dia itu akan membentuk parabola bidang XZ. Berarti berbanding sama ketika X-nya 0. Kita masukkan kembali Y kuadrat. Uniknya di GeoGebra ini kita bisa melihat grafik tiga dimensi ini dari segala arah. Misalnya dari bawah, kita bisa memutar-mutarnya dari atas. Nah, jadi adalah paraboloid eliptik karena koefisien X kuadrat dan Y kuadrat adalah positif dan selain itu tidak terdapat campuran X dan Y, dan titik minimumnya terjadi di 0,0-2, berarti di sumbu Z di sini, berarti min 2. Ini adalah titik minimumnya. Nah, kita lanjut lagi ke peta konturnya. Jadi peta konturnya itu terbentuk dari desain ini, sudah otomatis ada di sini kita dari fungsi yang kita masukkan tadi. Jadi peta kontur menunjukkan irisan horizontal dari permukaan pada nilai Z tetap. Jadi garis kontur ini membentuk elips. Warnanya itu membedakan nilai Z, misalnya ini warna orange. Jadi dia tuh untuk Z sama dengan 0. Jadi Z ini sama dengan 0, misalnya kita jalankan, dia itu akan semakin terbuka ke atas dan akan menutup ketika sama dengan min 2, dia itu akan berada di titik pusat 0,0. Berarti jadi titik pusat itu di 0,0, min 2. Peta kontur ini memberikan representasi dua dimensi dari nilai fungsi yang sama. Kita beralih ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi rasional. Dan fungsinya per inverse X kuadrat tambah 7Y kuadrat dikurang 2 per X tambah Y tambah 1. Nah, kita ubah juga yang ini. Sehingga terbentuklah grafik tiga dimensi dari fungsi rasional ini dan juga peta konturnya. Nah, fungsi ini memiliki bidang horizontal yang warna biru. Ikuti nilai Z-nya dari rentang ini. Dan potongan irisan antara permukaan dan bidang tersebut digambarkan sebagai kurva.
kurva yang warna orange. Kita bisa melihat permukaan melengkung, naik dan mengalami distorsi dibandingkan grafik paraboloid biasa, dan di sekitar garis asimtot X tambah Y tambah 1 sama dengan 0, bentuk grafik menjadi tajam. Nah, ini tajam. Mengindikasikan nilai Z menjadi sangat besar, antara positif atau negatif, tergantung arah pendekatan. Nah, fungsi ini merupakan kombinasi parabolit dan bidang miring karena ada pembagi X ditambah Y ditambah 1. Bentuk permukaan menunjukkan distorsi dan singularitas karena pembagi. Nah, untuk peta konturnya sendiri, peta konturnya itu bukan lagi elips konsentris yang posisinya di titik 0,0, melainkan elips yang bergeser ke kiri bawah mendekati garis X tambah Y sama dengan min 1. Ini menunjukkan bahwa permukaan tidak simetris terhadap sumbu Y karena fungsi bergantung pada pecahan X ditambah Y ditambah 1. Hingga peta konturnya ini memperlihatkan bentuk yang tidak beraturan dan menunjukkan perubahan ketinggian yang tidak merata, di mana warna hijau mewakili garis kontur yang menunjukkan lokasi-lokasi dengan nilai Z tetap. Nilai Z-nya itu dengan jarak antara Z ini dengan ini itu adalah 1. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.